Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini saya buat renungan ulang tahun. Dan kepada setiap kita yang berulang tahun saya ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan bertambahnya umur. Kiranya kita makin bertambah hikmat, bertambah bijaksana dalam hidup ini. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan kita hari ini terambil dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 15, 16, dan 17. Efesus 15 atau Efesus 5 ayat 15, 16, dan 17. Saya coba baca untuk Bapak Ibu sekalian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu ayat 17, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah saudara-saudara, di hari ulang tahun ini, hidup Anda harusnya makin hari menurut Alkitab. Dari ayat ini, ada dua pilihan, hidup makin hari makin bijak, atau makin berhikmat, atau makin arif tadi dikatakan, atau makin bodoh. Nah saudara, ada dua kehidupan dalam ayat ini, yaitu pertama kehidupan yang disebut jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Nah saya mau bilang sama saudara, di hari ulang tahunmu harusnya sebagai manusia yang berakhlak, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Manusia harusnya makin bertambah umur, dia makin arif atau makin bijaksana, bukan makin bodoh. Sebab manusia dikasih akal yang luar biasa. Nah karena itu saudara, kalau saudara bertambah umur namun semakin bodoh hidupmu, maka hidupmu bukanlah orang yang arif. Nah apa itu hidup yang bebal atau orang bebal? Orang bebal adalah orang yang tidak menggunakan hidupnya atau menggunakan waktu dengan baik di dalam hidupnya untuk mengisi hari-hari hidupnya dengan hal-hal yang penuh makna. Sedangkan orang yang disebut arif adalah orang yang sama-sama hidup dengan orang bodoh, tapi dia menggunakan waktu-waktu hidupnya untuk menggunakannya secara baik dan secara bijaksana, sehingga dia mengatur hidupnya makin hari makin berhikmat, makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, di hari ulang tahun ini ada tiga hal. Dengan baik-baik, di hari ulang tahun ini ada tiga pesan untuk kita bergunakan waktu ini dengan baik. Waktu itu adalah satu batasan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita berada pada titik tertentu. Misalnya Alkitab mengatakan ada orang yang mungkin umur 70, setelah itu 80 dan mati. Nah kalau begitu setiap orang punya batasan waktu. Nah dalam batasan waktu ini yang Tuhan kasih, ada yang 2 tahun meninggal, ada yang 2 tahun hidup atau 4 tahun hidup meninggal, ada yang 30 tahun hidup meninggal, ada yang 50 tahun hidup meninggal, ada bahkan yang 100 tahun baru meninggal. Setiap kita diberi waktu yang berbeda. Namun, di waktu-waktu yang berbeda ini, sekalipun kita punya waktu yang berbeda, tapi Tuhan mau kita menggunakan aset. Saya sebut aset. Waktu ini adalah aset bagi kita. Kenapa? Karena kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita buat dalam hidup ini. Nah, kesimpulan di hari ulang tahun ini saya mau kasih tahu saudara, intinya pergunakan waktu yang ada. Waktu yang ada kita bukan gunakan untuk hal-hal jahat dan berdosa. Ada 3 pesan. Yang pertama, pergunakanlah waktu ini untuk hidup arif dan bukan hidup bebal. Saudara, pergunakan waktu untuk hidup arif. Tadi saya bilang bahwa arif atau sama dengan bijaksana. Bijaksana adalah orang-orang yang dapat menggunakan waktunya dan mengisi kehidupan mereka dengan makna kehidupan. Contoh, saudara, kita boleh hidup sama-sama 30 tahun. Kita boleh hidup sama-sama 25 tahun. Tapi yang satu hidup berkenan kepada Tuhan, hidup bekerja untuk keluarga, hidup bekerja untuk Tuhan, hidup melayani Tuhan. Itulah yang disebut sebagai orang arif. Dia mengisi hidup hari-harinya dengan sesuatu yang benar. Tapi orang bodoh adalah orang yang tidak bisa memanage waktunya dengan baik. Sehingga yang dia gunakan waktu adalah waktu yang jahat. Artinya, saudara-saudara, yang dia gunakan dalam hidupnya adalah berbuat hal-hal yang menyakiti orang lain, menyakiti Tuhan, dan menyakiti sesama. Saudara, intinya bahwa satu, jadilah orang yang makin hari makin bijak. Intinya begini, kalau saudara bertambah umur, harusnya hidupmu makin bijak di dalam menjalani hidup ini. Yang kedua, pergunakan waktu ini untuk hidup, bukan hanya untuk hidup bijak, karena itu adalah saudara-saudara dikatakan bahwa yang kedua, bahwa hidup ini harus diisi
dengan makna yang baik, yaitu hidup yang bijak atau hidup yang lebih berhikmat. Kenapa? Karena dikatakan karena hari-hari ini jahat. Saudara-saudara, mengapa ada orang-orang yang awalnya lahir sebagai orang-orang yang baik, tapi ketika dia dewasa dia menjadi orang yang jahat luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa hari-hari yang harus kita gunakan adalah hari-hari yang baik yang Tuhan anugerahkan. Walaupun kata Alkitab ini adalah hari-hari yang jahat, tapi Tuhan tidak mau di hari-hari yang Tuhan tambahkan umur ini engkau bertambah jahat, justru engkau tambah benar. Jadi poin kedua, gunakanlah waktu yang Tuhan kasih ini untuk hidup benar. Jadi yang kedua, poin yang kedua, kalau tadi hidup makin bijak dan bukan bebal atau ari, tetapi hiduplah sebagai orang yang benar. Orang yang benar alias orang yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, ketika engkau bertambah ulang tahun, Tuhan tidak minta hartamu sebab dia punya harta. Tuhan tidak minta apapun dalam hidup saudara, kecuali dia minta satu, hidupmu makin hari makin menyenangkan Tuhan. Dan yang terakhir, pergunakan waktu ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Pada ayat 17 dikatakan, sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Tentu setiap apa yang Tuhan perintahkan. Misalnya di dalam 10 perintah Tuhan, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan ada Allah lain dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di hari ulang tahun ini, Tuhan mau apa yang harus dilakukan? Yaitu pergunakan waktu ini untuk melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa, kehendak Allah. Kenapa kehendak Allah? Dalam hidup ini saya selalu bilang, selalu ada dua posisi, Tuhan dan setan, sorga dan neraka. Hari-hari yang Tuhan tambahkan dalam hidupmu bukan untuk melakukan misi dari setan, tapi makin hari engkau pergunakan waktu ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi 3 perkara di hari ulang tahun ini. Engkau harus bisa kasih kado untuk Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih kado, yaitu umur panjang, maka saya mau saudara kasih kado Tuhan, yaitu apa? Pergunakan waktu yang ada. Pertama, pergunakan waktu untuk menjadi orang yang makin hari makin bijak dan bukan makin bebal atau makin bodoh. Tapi yang kedua, pergunakanlah waktu yang Tuhan kasih ini, entah 25 tahun, 30 tahun, 50, 100 tahun, berapapun Tuhan kasih, pergunakanlah waktu ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, pergunakanlah waktu yang Tuhan kasih di hari ulang tahun yang spesial dan luar biasa ini, adalah pergunakanlah waktu ini yang ada, sisa hidup yang Tuhan masih percayakan ini untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Kehendak Tuhan adalah sesuatu yang berhubungan atau selaras dengan firman Tuhan. Kiranya di hari ulang tahun saudara, apapun ulang tahun saudara, itu ulang tahun pernikahan kah, ulang tahun rumah pribadi lepas pribadi kah, ulang tahun perusahaan, jadilah orang yang tadi, 3 tadi. Jadilah orang yang tadi apa? Hidup makin hari makin arif, atau makin bijaksana dan bukan hidup sembrono. Dan yang kedua, hiduplah menyenangkan hati Tuhan dan bukan hidup menyakiti Tuhan. Dan yang terakhir, hiduplah sesuai kehendak Tuhan dan bukan kehendak dunia, apalagi hanya kehendak pribadimu. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi dari Atambua, dari Hotel King Star Atambua, saya Pendeta Jerry Adu hanya mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.